Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Satriani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah di SMP IT Kurota Ayun, Batu Sangkar, yaitu Ustadz Yopi Chandra. Gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat, Zah. Alhamdulillah sehat ya, Ustadz. Ya. Izin nih, Ustadz, Ana ada tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual nih, Ustadz, di mana tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah. Ya, Zah. Selama ini di sekolah kita ini, bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ustadz? Oke, langsung kita tanggapi ya, Ustazah. Kita di sekolah kan punya tim. Kepala sekolah kan tidak hanya sendiri bekerja, ada waka dan ada guru di bawah juga yang akan menyelesaikan setiap persoalan dan kasus yang terjadi di sekolah. Nah, iya, betul. terkait etika moral, tentu kita, kalau keduanya sama-sama benar, tentu kita identifikasi dulu mana yang lebih banyak mudaratnya. Kalau dalam Islam kita diajarkan ada kemaslahatan, ada kemudaratan. Nah, kita lihatlah dulu mana yang lebih banyak kemaslahatannya, yang mana lebih sedikit mudaratnya. Nah, ketika pilihan itu sama-sama benar keduanya, maka dengan kita mengidentifikasi, kita bekerja tim dengan rekan-rekan, ada wakil, ada guru, dan kita diskusikan, dan alhasil nanti kalau toh persoalan ini sama-sama bagus, sama-sama benar, maka kita lihat mana yang lebih banyak kemaslahatan atau kebaikannya dan mana lebih sedikit kemudaratannya. Itu langkah kita. Iya, Ustaz. Jadi kita lihat ya, Ustaz, dari kasus itu mana yang lebih banyak kebaikannya ya, Ustaz, dan kita cari mana yang lebih sedikit mudaratnya ya, Ustaz. Oke. Kemudian nih, Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Ustaz? Terutama nih, Ustaz, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama positif. Nah, bagaimana Ustadz menjalankan atau mengambil keputusannya, Ustadz? Kasus yang sama-sama positif, Ustadz. Sama-sama positif. Ya, itu tadi, Zah, dengan kita ada tim wakil kepala sekolah, kita lihat dari kasus ini mana yang lebih banyak kebaikannya, manfaatnya yang bisa kita ambil. Contohnya seperti apa tuh, Zah? Ya, ini contohnya, Ustadz. Kasus yang dimana kita harus, misalnya nih, Ustadz, ya, ketika kita ujian rapat naik kelas nih kemarin, Ustadz, ada nih siswa yang bermasalah nih, Ustadz, banyak kasusnya, sudah banyak poinnya. Lalu ketika rapat kelas itu kita bermusyawarah dengan guru-guru ya, Ustadz, menaikkan anak ini atau kita tinggalkan dia gitu, Ustadz. Nah, jadi gimana Ustadz mengambil keputusan sebagai kepala sekolah terkait kasus yang dilema tadi itu, Ustadz? Oke, kita kan swasta nih, Zah. Kita sekolah IT swasta. Kita ada dua induk. Pertama tentu yayasan. Yang kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang jelas secara aturan oleh Kemendikbud turunan sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten, itu sekolah hari ini memang tidak membenarkan lagi mengeluarkan siswa. Kalau meninggalkan siswa mungkin boleh ya. Cuma mengeluarkan siswa tidak boleh. Jadi bahasanya sekarang itu jangan dikeluarkan siswa. Mungkin nanti dibina di sekolah lain. Atau ada layanan khusus di dinas itu menangani anak yang benar-benar persoalannya udah berat. Nah, tapi kalau kita di swasta, Ustazah, yang kita lakukan selama ini, kita kan ada kontrak jelas di awal dengan orang tua, wawancara dengan orang tua, termasuk juga wawancara dengan anak. Dan kita juga ada aturan yang jelas, aturan yang baku di komitmen integritas kita. Kalau anak ini memang sudah tingkat poin masalahnya sudah banyak, sudah mengganggu sistem sekolah,
sudah merepotkan guru, termasuk juga pengasuhan kita boarding. Nah, yang mau tak mau kita harus ngambil kebijakan yang tepat untuk anak ini. Kalau dia mesti tinggal kelas, ya kita tinggalkan. Kalau dia mesti kita kembalikan ke orang tua, ya kita kembalikan ke orang tua. Tentu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, dengan data-data yang bisa diterima oleh orang tua. Gitu dah. Ya, jadi intinya kita tinjau kembali komitmen integritas di awal yang sudah disepakati dengan orang tua, dan itu sudah ditandatangani di awal PPDB masuk ke sekolah kita, Ustazah. Ya, jadi itu salah satu cara Ustadz dalam mengambil keputusan. Ustadz kita tinjau kembali komitmen integritas kita. Jadi ini Ustadz, langkah-langkah ini Ustadz, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustadz lakukan nih Ustadz dalam mengambil keputusan tadi Ustadz, atau prosedur dan langkah-langkahnya Ustadz. Kita lihat kasus dulu Zah. Kalau kasus siswa tentu ada tahapannya. Iya Ustadz. Kalau persoalannya di sekolah tentu ada yang mengenangani dulu guru yang bersangkutan kalau di kelas. Lalu nanti kalau tidak selesai sampai ke walas. Kalau tidak selesai di walas baru naik ke BK. Kalau tidak selesai ke BK baru naik ke wakil kesiswaan. Kalau nanti tidak selesai juga sama wakil kesiswaan baru ke kepala sekolah. Kita dulu kan secara bersama kita undanglah nanti wali kelas, guru BK termasuk wakasis untuk memutuskan mau kita ambil keputusan yang tepat untuk persoalan ini gitu. Itu langkah kita. Jadi tetap kita ikuti alur jenjangnya Zah. Jadi tidak langsung. Kecuali ada yang sifatnya insidental. Kebijakan itu harus segera kepala sekolah ambil. Nah, barulah di situ nanti lihat kebijaksanaan kepala sekolah untuk memutuskan. Oke, Ustaz. Jadi kita di sini untuk langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan kita berjenjang ya, Ustaz. Berjenjang. Dari guru yang bermasalah dulu dengan anaknya sampai ke nanti ke terakhir kepala sekolah. Oke. Kemudian nih Ustaz, apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ustaz, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema tadi itu Ustaz? Tantangannya Ustazah. Tantangan sebenarnya secara prinsip sih tidak ada ya. Barangkali yang kita temui di lapangan itu kadang perasaan Ustazah gini. Kita kan swasta ini. Swasta ini orang tua sudah bayar mahal-mahal loh dari awal, mereka sudah sekian mengeluarkan dana, SPP-nya tiap bulan udah segini. Lalu kita mau ngambil keputusan mengeluarkan anak, contoh nih. Kadang kita mikirnya memang nggak sekali dua kali, harus berulang-ulang terus kita kaji, kita ikut sertakan yayasan. Mungkin itu barangkali dengan kita berlabel swasta, orang tua bayar mahal-mahal, jadi di situ kadang timbul juga perasaan kasihan ya. Kita mikir orang tuanya sudah sekian ngeluarin uang, kita mau pindahkan. Cuma di sisi lain kita harus ngambil sikap yang tepat, jangan sampai nanti hanya karena seseorang, hanya kasus seseorang, efeknya besar untuk anak sekolah anak-anak kita yang lain gitu dah. Iya Ustaz. Nah ini jawaban Ustaz ini sangat sesuai dengan paradigma berpikir dilema etika nih Ustaz, yaitu rasa kasihan lawan rasa keadilan. Jadi kita banyak kasihannya kadang ya Ustaz. Jadi betul. Pengambilan keputusan itu ada juga terbawa rasa kasihan ya Ustaz. Betul Ustaz. Oke Ustaz, selanjutnya Ustaz, apakah Ustadz ada memiliki tata kala Ustadz atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah ditunggu dulu seminggu misalnya atau beberapa hari baru diputuskan atau langsung waktu itu juga Ustadz putuskan Ustadz? Lihat persoalan kasus Ustazah. Kalau kasus itu kasus ringan atau kasus sedang, mungkin bisa hari itu langsung kita putuskan. Kalau kasusnya udah berat, nah tentu butuh waktu, kita identifikasi dulu, kita gali dulu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Kita minta pendapat guru BK, pendapat di asrama mungkin, pembina asramanya, wali kelas, termasuk lagi nanti wakil kepala sekolah gitu, wakil kepala sekolah. Nah, disitulah nanti
kita putuskan secara bersama. Tetap kita memutuskan itu dengan sistem musyawarah. Musyawarah, ya. Ya. Jadi kita bersama nih memutuskan ya Ustaz. Ya. Karena di sini kita punya wakil, ada pengasuhan ya, juga ya. Oh ya. Oke, jadi Ustaz, adakah nih Ustaz seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan ya Ustaz? Ada Ustazah. Ada, ya? Yang mempermudah kita tentu yayasan. Nah, itu enaknya kita swasta ada 2 induk. Kita yayasan selalu mendampingi, selalu berkoordinasi dengan yayasan. Jadi kalau sifatnya udah berat, tentu kita minta juga pandangan yayasan, karena yayasan juga punya wewenang untuk memberikan masukan untuk sekolah gitu. Iya. Ya, oh iya Ustaz. Yang terakhir ya Ustaz, pertanyaannya dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik nih dari pengalaman Ustaz mengambil keputusan dilema etika tadi Ustaz? Pengalamannya tentu banyak Zah ya. Karena yang namanya pendidikan, sekolah tentu tidak berjalan mulus begitu saja. Iya. Tentu banyak cobaan yang kita temui, apalagi anak-anak kita lah namanya. Ya. Banyak kasus, permasalahan. Iya, ya, apalagi kita sekolah boarding, memang 2/3 persoalan anak tuh banyak di asrama. Iya, Ustaz. Nanti 1/3 itu paling di sekolah. Memang nyaris 2/3 tuh di asrama banyak kasusnya. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya untuk mendidik anak bangsa itu memang tak mudah ya. Betul sekali, butuh kesabaran, butuh terus upgrade ilmu, butuh kita belajar, butuh kita memahami kondisi anak ya, sehingga kita mengambil keputusan itu berupaya tidak ada yang merasa terzolimi. Nah, dan kita berupaya ada manfaat untuk sekolah, termasuk juga ada pelajaran untuk anak-anak kita. Itu Zah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Jadi Ustadz, kita sebagai guru dan pendidik ini tentu harus memiliki rasa sabar ya Ustadz. Sabar yang seluas samudra ya Ustadz. Iya betul ya. Mudah-mudahan ada satu ilmu ya yang mungkin kita sampaikan itu yang nanti menarik kita ke surga, nah, Ustadz. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian pertanyaan Anda tadi. Sekian wawancara saya dengan Ustadz Yopi Chandra selaku Kepala Sekolah di SMP IT Qurrata'in Batu Sangkar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA IT Qurrata'in Batu Sangkar, yaitu Ustadz Hidayatul Akmal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Minta waktunya sedikit Ustadz. Boleh. Saya mau mewawancarai Ustadz nih Ustadz. Untuk tugas pendidikan guru penggerak Ustadz. Ya, dengan senang hati. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi selama Ustadz menjadi kepala sekolah atau pimpinan di SMA IT Qurrata'in ini, bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustadz? Ya, kita dalam mengidentifikasi ini dalam artian menganalisis dulu kalau seandainya terjadi sebuah kasus itu tergolong dilema etika atau itu bujukan moral. Kalau itu dilema etika, kita ya walaupun masing-masing punya, kita ada SOP dan sesuai dengan job desk kita masing-masing. Kita ada SOP dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi ataupun yang mungkin potensial terjadi. Ya, jadi diidentifikasi ya Ustadz sesuai dengan SOP yang ada di sekolah kita. Iya. Oke Ustadz, berikutnya Ustadz, selama ini
bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SMA IT ini, Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ustadz. Ya, pertama tadi seperti poin nomor 1 bahwa kita punya SOP. Kemudian yang kedua, ketika ada terjadi hal yang seperti ini, mungkin SOP juga tidak menyentuh sampai ke sana, maka kita adakan skala, kita analisis skala prioritas gitu. Mana yang lebih penting di antara yang penting gitu. Mana yang lebih banyak maslahatnya kepada bersama, mana yang lebih sedikit manfaat gitu. Ya kalau seandainya itu terjadi 70-30 atau 60-40, maka kita ambil nilai yang mungkin yang lebih besar seperti 60 atau bahkan 70 gitu. Oke, Ustaz. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan ini kita lihat skala prioritas, ya, Ustaz. Betul. Oke, Ustaz. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustaz lakukan selama ini, Ustaz? Kembali lagi dengan SOP, karena kita menjalankan aturan ini, menjalankan amal-amal kita itu kan sesuai dengan SOP. Kemudian sesuai dengan SOP juga bahwa kepala sekolah dalam ini top leadernya mengikut sertakan pimpinan bahkan ke teman-teman sejawat atau rekan kerja gitu dalam mengambil keputusan kalau ada kasus ataupun mungkin yang ada hal yang harus diputuskan. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ustaz? Ya, ketika kita merangkul semua dalam hal ini, kalau masih memungkinkan harus diskusi dengan teman-teman atau setidaknya dengan pimpinan, itu jauh lebih baik daripada ya instruksi. Jadi kalau instruksi itu kan seolah-olah otoriter gitu. Yes, jadi kita ajak diskusi teman-teman, kalau memungkinkan seluruh GTK, tapi setidaknya itu di tahapan ataupun di tingkat pimpinan. Oke, Ustaz. Jadi langkah-langkah yang hal-hal yang dianggap efektif itu kita musyawarah ya, Ustaz, ya, untuk mendapatkan sebuah keputusan yang efektif tadi ya, Ustaz. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Berikutnya, Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ustaz? Karena kita skala prioritas rasanya tidak ada yang terlalu menjadi tantangan, apalagi kita mengajak semua teman-teman itu ustadz-ustadzah. Jadi ketika sudah kita ajak dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama, jadi rasanya nggak terlalu menjadi tantangan. Oke, Ustadz. Berikutnya, Ustadz, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ustadz? Ya, jelaslah. Ya, tidak bisa dipungkiri ada teman-teman sekeliling, ada setidaknya pimpinan, bahkan seluruh teman-teman dari guru, bahkan tenaga administrasi. Dan yang tidak bisa dipungkiri juga ada atasan kita, dalam hal ini yayasan, yang sudah menyiapkan standar prosedur amal-amal kita gitu. Oke, baik, Ustadz. Selanjutnya nih, Ustadz. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Dari semua hal yang telah Ustadz sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan dilema etika, Ustadz? Pelajaran yang terbaik menurut saya itu adalah keputusan bersama itu lebih baik. Oke, Ustadz. Keputusan bersama ya, Ustadz, hasil musyawarah itu yang terbaik, insya Allah terbaik ya, Ustadz. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada Ustadz
Yopi Chandra selaku Kepala Sekolah di SMP IT Kurata Ayun, yaitu tempat saya bekerja, dan juga Kepala Sekolah SMA IT Kurata Ayun, yaitu Ustadz Hidayatul Akmal. Saya dapat merefleksikan bahwa sebagai pemimpin di sebuah sekolah, beliau-beliau sudah melaksanakan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan beberapa langkah dari 9 langkah pengambilan keputusan. Beliau-beliau sudah juga mengikut sertakan para wakil dan juga rekan guru secara keseluruhan dengan melakukan musyawarah untuk menghasilkan mufakat ataupun keputusan yang terbaik, di mana keputusan-keputusan ini sudah berpihak kepada murid, sudah mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian hasil refleksi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.